lagi dengan saya Mesti Pirta Putri dari Sekolah SDN Bakti Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Badung. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak? Selamat pagi, alhamdulillah kabar Bapak baik-baik saja. Bagaimana kabar Anda dan Messi hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah Bapak bersedia untuk diwawancarai oleh Anda dan Messi. Maaf sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama Bapak Angga Permana. Bapak merupakan guru kelas 5 SDN Negeri Bakti. Baiklah Pak, terima kasih. Saya akan langsung saja bertanya kepada Bapak. Mengapa Bapak memutuskan menjadi guru dan apa memotivasi Bapak? Baik, Bapak memutuskan untuk menjadi seorang guru karena menurut Bapak guru merupakan profesi yang mulia dan tidak akan ada profesi lain selain guru. Jika tidak ada guru, maksudnya tidak akan ada profesi polisi, tentara, dan lain-lainnya jika tidak diawali oleh profesi seorang guru. Jadi guru itu adalah fondasi utama dalam mengajarkan anak-anak untuk belajar gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Ketika pertama kali menjalani profesi sebagai guru, tentu ada beberapa hal yang menurut Bapak itu merupakan tantangan tersendiri dengan berbedanya karakteristik setiap siswa. Ya, tetapi di sana pun Bapak merasa senang karena ternyata anak-anak SD khususnya mereka itu ada beberapa yang lucu dan banyak hal yang menurut Bapak sangat menarik gitu menjadi profesi guru, dan itu mungkin pertama atau kesan pertama ketika Bapak menjadi seorang guru. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Diawali pada tahun 2016 Bapak menjadi seorang guru dan mengampu ketika itu menjadi guru wali kelas 3. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid ini? Nah, ada beberapa memang yang diajarkan kepada murid secara keseluruhan, memang seluruhnya kecuali PJOK dan PAI, karena guru kelas ini memang mencangkup semua pelajaran. Nah, karena itu merupakan materi-materi dasar yang harus disampaikan kepada seorang siswa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan rata-rata murid didik dalam memahami materi yang disampaikan? Kemampuan peserta didik tentu dalam memahami materi berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor memang. Yang pertama ada faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga mungkin masyarakat. Nah, maka daripada itu kemampuan mereka dalam memahami proses pembelajaran berbeda-beda gitu. Ada yang memang mahir dalam keterampilan, ada juga yang bagus dalam kognitif, dan juga ada bagus dalam psikomotorik. Berbeda-beda, setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengetahui perkembangan siswa dan belajar? Untuk mengetahui perkembangan siswa dan belajar, tentu kita melakukan ada tes dan juga non tes ya, bisa asesmen formatif atau juga asesmen sumatif. Nah, kita bisa lihat dari asesmen tersebut bagaimana perkembangan siswa, apakah ada kenaikan ataukah ada penurunan. Nah, kita analisis juga tuh kira-kira kalau misalkan ada perkembangan, kenaikan, kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhinya, atau kalau ada penurunan apa saja yang membuat anak tersebut menurun. Mungkin seperti itu. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendorong siswa untuk menghasilkan karya terbaik mereka? Untuk mendorong siswa untuk menghasilkan karya terbaik mereka. Nah, tentu dengan latihan-latihan. Karena kan belajar ini adalah suatu proses ya. Makanya perlunya latihan-latihan, pemberian tugas yang kreatif, juga tentu menggunakan beberapa media untuk mendukung mereka untuk menciptakan sesuatu hal yang kreatif gitu ya, seperti bagaimana Bapak beberapa kali atau sering kali memberikan media interaktif supaya anak-anak nantinya kreatif gitu, dan juga komunikasi antar teman itu semakin baik gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk mendorong anak atau siswa menghasilkan karya kreatif. Apa kesulitan yang pernah Bapak alami dalam mengajar?
Tentu saja dalam mengajar banyak atau ada beberapa hal yang kesulitan. Yang pertama mungkin bagaimana untuk memahami karakteristik peserta didik satu orang gitu ya, karena berbeda gitu. Nah ini mungkin perlu proses, perlu pengamatan supaya kita tahu apa kelemahan peserta didik. Mungkin itu kesulitannya untuk memahami karakteristik peserta didik sendiri dan manajemen kelas. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak mengatur kelas dan menjaga ketertiban siswa? Tentu untuk menjaga ketertiban dan juga mengatur kelas, Bapak menerapkan jadi disiplin positif gitu ya. Di mana anak-anak di sana belajar untuk berdisiplin positif, membiasakan dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat seperti yang sering Bapak ajarkan kepada mereka, seperti mereka harus bangun pagi, berolahraga, makan yang teratur dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya, apa guru itu memberi pendapatan terhadap presiden penilaian, proses belajar, dan metode penilaian siswa-siswa masing-masing? Tentu guru harus memiliki catatan tentang prosedur penilaian maupun metode penilaian untuk siswa. Kenapa? Karena supaya kita dapat menilai siswa itu secara objektif. Tentu kita memiliki catatan-catatan tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan bersedia diwawancarai pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.